Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran Akidah Akhlak. Kali ini Bapak akan memberikan rangkuman dan kisi-kisi soal di semester 2. Silahkan kalian simak dengan baik. Mudah-mudahan besok kalian bisa menjawab soal-soalnya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, kita langsung. Yang pertama ada Asmaul Husna, ya, atau nama-nama Allah yang terbaik. Ya, di sini kita akan membahas mengenai dua Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat berjumlah 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Asma dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata isim yang berarti nama. Karena bentuknya jamak, maka artinya nama-nama. Sementara husna artinya baik atau yang terbaik. Jadi pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Nah, di sini ada Ar-Rahman, ya. Sifat yang pertama yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti Allah yang Maha Pengasih. Maksudnya Allah mengasihi semua makhluk yang telah diciptakan, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya yang mungkin kita belum pernah melihat dan mendengarnya di alam raya ini. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lebih dari 18.000 alam. Itu artinya banyak sekali ciptaan Allah. Kita saja yang hidup di alam dunia banyak menemui makhluk ciptaan Allah, dan masih banyak lagi yang kita tidak ketahui, apalagi makhluk Allah di alam yang lain. Nah, meskipun banyak sekali makhluk ciptaan Allah tersebut, dengan sifat Ar-Rahman ini Allah sangat mampu memberikan makanan dan menjamin kehidupan semua makhluk yang ada di seluruh alam. Dengan sifat Ar-Rahman, Allah juga tidak pilih kasih terhadap makhluknya. Apakah makhluk itu taat dan patuh terhadap segala perintahnya, atau justru malah makhluk itu durhaka dan tidak taat serta tidak patuh pada Allah. Semua pasti diberikan jaminan makanan dan rezekinya. Ya, jadi sifat Ar-Rahman ini Allah tidak pilih kasih, Allah memberikan, ya kan? Ar-Rahman artinya kan Allah yang Maha Pengasih, memberi. Ya, Allah kasih semuanya kepada makhluk-makhluknya, baik itu makhluk yang taat ataupun makhluk yang tidak taat, ya Allah kasih semuanya. Nah, di sini ada lagi yang kedua sifatnya Allah, yaitu Ar-Rahim. Ya, sifat Ar-Rahim berarti Allah yang Maha Penyayang. Nah, kalau tadi Allah yang Maha Pengasih, ya dikasih semuanya. Nah, tapi sifat penyayang ini ada perbedaannya. Apa? Maksudnya Allah menyayangi makhluk yang selalu taat dan patuh terhadap perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi hanya orang yang bertakwa yang akan mendapatkan sifat sayang dari Allah. Tidak semua makhluk dapat merasakannya kecuali mereka yang beriman dan bertakwa saja. Dan itu pun bukan untuk kehidupan dunia, melainkan akan dinikmati nanti dalam kehidupan akhirat. Sungguh amat sangat beruntung bagi mereka yang dapat merasakan sifat penyayang atau Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita cari tahu apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Allah Ar-Rahman memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan umum, ya, sementara sifat Ar-Rahim ruang lingkupnya lebih sempit dan khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat Ar-Rahman dapat dirasakan oleh semua makhluk ciptaan Allah, sementara Ar-Rahim hanya dapat dirasakan oleh mereka yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Kemudian sifat Ar-Rahman diberikan di alam dunia, sementara Ar-Rahim khusus diberikan di alam akhirat. Ya, itulah perbedaannya.
Jadi pada dasarnya Allah adalah Rabb yang maha baik, Rabb yang maha agung, dan Rabb yang maha segala-galanya. Hanya tinggal tergantung pada kita sendiri, apakah kita mampu menggapai sifat penyayang dari Allah, atau justru kita tidak bisa mengendalikan diri dan hawa nafsu sehingga kita menjadi orang yang lemah dan kalah. Ayo sama-sama kita berjuang untuk mendapatkan sifat Ar-Rahim dari Allah agar kita bisa bahagia di akhirat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi rukun iman. Jadi rukun iman di sini terbagi menjadi 6. Ya, rukun itu adalah pondasi atau dasar, ya, dasarnya iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul dan Nabi Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qadha dan qadar. Ya, jangan sampai lupa, diingat urutannya, diingat ya langkah-langkahnya 1 sampai 6. Ya, kalau acak atau kalau lupa ya nanti bisa salah jawabannya. Ya. Nah, sekarang iman kepada Allah. Ya, apa sih iman kepada Allah? Nah, iman kepada Allah artinya percaya adanya Allah. Mustahil jika Allah itu enggak ada. Udah pasti Allah ada karena Allah memiliki sifat wajib yaitu wujud. Artinya ada. Dan hanya Allah saja satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Enggak ada lagi yang berhak disembah kecuali Allah. Siapapun yang menyembah selain Allah, ya, dalam agama Islam orang tersebut dianggap kafir dan berdosa. Allah tidak butuh siapapun dan apapun. Justru Allah dibutuhkan oleh setiap makhluk. Kita semua ini butuh Allah. Ya, Allah tidak dilahirkan dan tidak beranak. Ya, Allah tidak butuh itu semua. Ya, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Siapa saja pasti kalah lawan Allah dan tidak akan pernah mampu melawan Allah. Ya. Kemudian iman kepada malaikat Allah. Nah, yang kedua, iman kepada malaikat adalah percaya adanya makhluk gaib yang disebut malaikat. Malaikat Allah adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur, yang artinya cahaya. Malaikat adalah makhluk yang tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia, ya, tidak tidur, ya. Dan juga malaikat tidak bisa dilihat kecuali dengan izin Allah, ya. Bisa, ya, tapi tentunya dengan izin Allah. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan patuh atas perintah Allah. Nah, di sini jumlah malaikat ada banyak, ya, ada ribuan, jutaan, bahkan miliaran, kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Tapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ya, siapa sajakah mereka? Nah, nih 10 malaikat Allah yang wajib diketahui beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dari Allah kepada seluruh makhluk Allah. Yang ketiga, malaikat Raqib mencatat amal baik tugasnya. Malaikat Atid mencatat amal buruk tugasnya. Kemudian malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Sangkakala itu adalah sejenis seperti digambarkan seperti trompet yang besar, yang mana sebagai satu tanda bahwa telah datangnya hari kiamat. Kemudian malaikat Munkar bertugas bertanya dalam kubur. Malaikat Nakir juga sama, bertugas bertanya dalam kubur. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ya, itulah 10 nama malaikat Allah beserta tugasnya. Sekarang kita lanjut, iman kepada kitab-kitab Allah.
iman kepada kitab Allah adalah percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab suci adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah, ya. Wahyu Allah disampaikan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul. Nama kitab suci yang wajib diimani dan penerimanya di sini ada kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, ada lagi kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kitab umat Islam yaitu Al-Quranul Karim yang diberikan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian iman kepada para nabi dan rasul, ya. Iman kepada para nabi dan rasul adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih beberapa manusia sebagai nabi dan rasul. Para nabi dan rasul bertugas menyampaikan ajaran agama Allah dan mengajak manusia untuk menyembah dan mengesahkan bertauhid pada Allah serta tidak menyekutukannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa jumlah nabi dan rasul itu ada 114.000 nabi dan rasul. Ada juga yang mengatakan 214.000 nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25, ya kan? Ada dari Nabi Adam, Idris, Nuh, yang biasa kita nyanyikan tuh, ya, ada 25, ya, di nyanyian anak-anak, ya, kalian biasa menyanyikannya. Kalau nggak hafal bisa lihat di YouTube, ya. 25 nabi yang wajib diketahui. Nah, nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan nabi yang terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu adalah Nabi Adam dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, dia adalah nabi palsu. Karena nabi yang terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, siapakah nabi yang hadir setelah Nabi Muhammad? Jawabannya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, seperti itu jawabannya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah percaya adanya hari akhir kehidupan di alam semesta. Akhir kehidupan di alam semesta ditandai oleh tiupan sangkakala malaikat Israfil tadi, ya. Sudah dijelaskan sedikit. Semua makhluk akan binasa kecuali Allah. Ya, ada hadisnya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda terjadinya kiamat: 1. Matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian banyak laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian diangkatnya Al-Quran, munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, serta munculnya dabah atau binatang melata. Itu sebagian daripada tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Nah, sekarang iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar adalah percaya bahwa Allah yang menentukan takdir baik dan buruk. Takdir adalah ketentuan Allah kepada makhluk yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi namanya takdir. Semua takdir Allah harus diterima dengan baik. Ketetapan atau ketentuan Allah yang belum terjadi disebut qadha. Nah, kalau belum terjadi namanya qadha. Jadi agar mendapatkan takdir yang baik, maka kita harus berusaha berbuat baik dibarengi dengan doa kepada Allah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah adab belajar. Di sini ada beberapa adab belajar. Yang pertama berdoa, ya. Sebelum belajar atau ketika ingin belajar sebaiknya kita berdoa, minimal membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa yang lengkap, ya, yang seperti kalian baca di kelas, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma dan lain sebagainya. Kemudian bersungguh-sungguh dan tekun. Kalau lagi belajar jangan main-main, jangan sambil main HP, apalagi sambil nonton, apalagi sambil main Mobile Legend, main PUBG, main FF dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan, ya, karena itu akan mengganggu konsentrasi kalian dalam belajar. Kalian jadi nggak fokus, ya.
Kemudian selanjutnya mencatat dan menghafal pelajaran yang sulit. Kalau ada pelajaran-pelajaran yang sulit kalian catat ya, dihafalkan. Jadi insya Allah ingat. Lalu merapikan buku dan alat tulis setelah belajar. Ya, jangan udah belajar buku geletakan di mana-mana, alat tulis di mana-mana. Jadi begitu mau dipakai lagi lupa, naruhnya hilang, basah, kena air atau robek, atau digigit tikus, dimakan tikus ya, karena kitanya nggak teratur. Kemudian setelah belajar berdoa, jangan lupa minimal membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang terakhir kita rapikan dan kita bersihkan tempat kita belajar. Kalau kita belajarnya di ruang tamu, ya rapikan ruang tamunya. Belajar di kamar, rapikan kamarnya lagi. Ya, belajar di balkon, ya rapikan balkonnya lagi. Jangan sampai tempat yang udah kita pakai jadi kotor dan tidak rapi. Nah ini, oke kita lanjut. Nah, sikap hormat, kasih sayang dan sopan santun kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu adalah orang tua yang menyebabkan kita terlahir ke dunia. Ayah mencari nafkah dengan bekerja dan melakukan berbagai macam pekerjaan agar keluarganya hidup bahagia. Ibu melahirkan kita dari rahimnya dan menyusui kita selama 2 tahun. Ayah dan ibu merawat, membesarkan dan mendidik kita sejak kecil. Allah memerintahkan kita agar berbuat baik kepada orang tua dengan cara hormat, sopan santun, dan bersikap baik serta lemah lembut. Orang tua yang mendidik dan mengajarkan kita di sekolah itu adalah guru kita, ya termasuk orang tua kita juga. Bapak dan ibu guru juga harus kita hormati, dan juga kita harus bersikap sopan, ya bersikap santun dan baik terhadap guru-guru kita. Nah, di sini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kedua orang tua kita dan juga bisa ditambah nanti untuk guru kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangiku di waktu kecil. Ya, bisa ditambahin kalau untuk guru wali masyaikhina, untuk syekh-syekhku atau untuk pembesar-pembesarku, wali asatidina untuk guru-guruku, wali muallimina untuk orang yang memberiku ilmu, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang memberi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, itu doanya. Jadi jangan lupa setiap waktu doain juga ya orang tuanya terutama dan juga gurunya. Ya, jangan sampai lupa, karena kedua orang tua kita, ayah dan ibu dan juga guru yang sudah mendidik, mengajarkan kita, ya membuat kita jadi lebih baik lagi. Terus terakhir di sini ada akhlak terpuji. Ada berkata baik, berkata jujur dan budaya antri. Nah, berkata baik itu apa? Berkatanya yang baik, tidak kotor. Ya, maksudnya berkata yang sopan, tidak keluar binatang-binatang, tidak keluar perkataan-perkataan yang konyol dan jorok. Ya, Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk bertutur kata yang baik, sopan, santun, apalagi kalau kita bisa menyenangkan hati orang lain dengan perkataan kita yang baik. Sungguh sangat luar biasa. Kemudian berkata jujur, artinya berkata sesuai fakta kejadiannya, apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang. Ya, Rasulullah selalu jujur dalam hidupnya sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Karena saking jujurnya, jadi orang banyak yang percaya. Ya, memang sifat wajib bagi Rasul itu yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur, benar. Ya, lawan daripada jujur adalah bohong dan khianat. Terakhir, budaya antri. Budaya antri melatih kita hidup disiplin. Budaya antri mengajarkan anak untuk saling menghargai sesama, teman dan juga orang lain. Nah, di sini ada kisi-kisi soal, kita bahas ada 10 soal. Selebihnya kalian bisa belajar sendiri nanti. 1. Sifat Allah yang berarti maha penyayang adalah titik-titik-titik. Apa kira-kira yang maha penyayang? Yaitu Ar-Rahim.
Nomor 2, Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluknya karena Allah memiliki sifat apa? Sifat Ar-Rahman. Ya, tadi kan perbedaan Ar-Rahim dan Ar-Rahman sudah kita pelajari. Ya, kalau Ar-Rahman lebih umum, kalau Ar-Rahim lebih khusus. Ar-Rahman artinya pengasih, Ar-Rahim artinya penyayang. Nomor 3, iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? Yang kelima, ya, jangan sampai lupa urutannya. Kemudian nomor 4, nabi setelah Nabi Muhammad SAW yaitu siapa? Tidak ada. Jawabannya adalah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiyin, ya, nabi yang paling terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nomor 5, orang yang tidak beriman kepada Allah dalam agama Islam disebut, ya, orang yang tidak beriman disebut orang kafir, ya. Jadi kalau dalam Islam yang nggak beriman kepada Allah ya disebut orang kafir. Nomor 6, malaikat yang bertugas menanya di alam kubur. Ada 2, siapakah mereka? Yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Nah, nomor 7, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab berupa apa? Nabi Musa berupa Taurat, ya. Kalau Zabur Nabi Daud, kalau Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nomor 8, takdir yang baik ataupun takdir yang menurut kita kurang baik semuanya berasal dari siapa? Dari Allah. Makanya harus kita syukuri apapun yang terjadi, apapun yang kita terima, semua berasal dari Allah dan harus kita syukuri. 9, berbicara dengan kedua orang tua harus sopan, harus baik, ya, harus lemah lembut, tidak boleh kasar. Itu jawabannya. Nomor 10, budaya antri dapat membentuk karakter disiplin, ya, karakter apalagi, karakter yang baik, ya, seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.